membicarakan kasus berkas dari Mario Dandi yang sampai saat ini masih belum masuk ke dalam proses peradilan. Kita masih bersama Pak Yusuf dari Kompolnas, ada Prof. Hipnu juga, dan pengacara dari Shane Lucas, ada Pak Happy Siombing. Mungkin sedikit Pak Happy, saya ingin menanyakan kondisi Shane. Tadi Anda mengatakan bahwa tim Anda selalu datang untuk menemani dan mendampingi Shane. Saat ini penahanannya seperti apa Pak antara Shane dan Dandi? Apakah masih bersama di dalam tahanan kah, dan kondisinya seperti apa? Karena kita banyak mendengar juga bahwa ada salah satu dari tersangka ini yang saat ini mengalami depresi, paling tidak menunjukkan tanda-tanda demikian, Pak Happy. Ya, kami sering besuk dan juga dari keluarga ada yang simpatisan dari Shane, ya dari simpatisan dari Shane dan juga orang tuanya. Yang orang tua Shane itu adalah sekarang ini sudah 3 tahun pengangguran. Ya dia hampir setiap hari malam masa besuk itu datang, dan juga ada simpatisan yang besuk. Kami pada saat membesuk, si Shane itu selalu menanyakan kapan itu sidangnya, Pak ini, dan juga dia karena sering dibawa makanan, jadi kondisinya dia malah semakin tembem gitu ya. Tapi semakin tembem. Tapi kami dapat informasi dari beberapa waktu yang lalu juga, sebenarnya penahanan dari tempat penahanan dari Mario dengan klien kami itu dipisahkan, beda. Okay. Walaupun di satu ruangan di Polda, tapi beda supaya tidak bertemu dan komunikasi juga, Pak. Tidak, kami juga menginginkan hal itu. Kami juga dari penyidik juga kami sudah minta. Jadi klien kami jangan disamakan dengan Mario, supaya mereka jangan ada terkontaminasi apa begitu. Jadi kami menginginkan itu, dan itu memang dikabulkan. Dan kami mendapat penjelasan dari Shane, mereka kalau makan mungkin pernah ketemu ya sekali-sekali di luar itu, di ruangan itu. Dan si Mario memang agak kurusan, dia bilang. Agak kurusan, memang pernah ada dengar-dengar dari Shane bilang dia memang ada suara-suara agak menjerit-menjerit, tapi dia juga nggak tahu kenapa gitu ya, dari suaranya di ruangannya si Mario gitu. Tapi so far sih keadaan klien kami baik, tapi itu tadi ini melelahkan juga bagi Shane. Ya, dia ingin cepat karena dia merasa dia juga tidak merasa hanya sebatas untuk merekam dan videokan. Sekali lagi kami minta kepada penegak hukum, dalam hal ini JPU, supaya pelaku dulu yang dilimpahkan, baru kami menyusul, karena mestinya pelaku dulu yang di. Tapi tentu ini mengikuti proses di peradilan nanti ya Pak ya, terkait juga dengan berkas yang dilimpahkan ke peradilan. Nah, terkait dengan apa yang dikatakan sebagai janji Mario Dandi kepada Shane bahwa akan bebas begitu, apakah ini juga masih dipegang oleh Shane? Ya memang sewaktu pertemuannya si Shane ini dengan si Mario, dia memang dari segi dia ada ya ketaklukan mental, dan juga merasa takut dengan si Mario ini, si Shane ini, bahwa karena dia pernah dipinjamin motor ya, dan juga motornya itu rusak. Jadi sejak saat itu dia merasa takut gitu. Iya, takut, dia merasa pokoknya menurut kesaksian dan fakta-fakta di persidangan, si Shane mengatakan itu. Dan dalam kami juga menanyakan dalam BAP-nya, dia memang takut kepada si Mario ini. Shane ini takut kepada Mario karena dia mengetahui bahwa Mario itu dikenalkan sama saudara temannya Benny itu, dia adalah orangnya pejabat, orang bapaknya dan juga punya fasilitas. Tapi pernah dijanjikan Pak Happy untuk dibereskan perkara ini bahwa akan bebas, tenang saja begitu, pernah dijanjikan kepada Shane? Bukan dijanjikan, tapi ada percakapan bapaknya Shane malah ya, bapak Shane waktu di Polsek Pesanggerahan. Pesanggerahan, jadi ada perkataan dari si Mario kepada si Shane, dan kepada bapaknya juga waktu itu datang mengatakan, ya Shane, kamu tenang aja, nanti akan beres gitu, kira-kira ininya, kata si
si Sen, kata si Mario kepada Sen. Dijelaskan Ya, bagaimana beresnya, siapa yang membereskan? ya nggak di, kamu tenang aja Sen, ikutin aja, ya. Kamu nggak usah takut. Tapi tidak secara mendetail dia bilang siapa yang membereskan, tidak ada seperti itu. Tapi mungkin itu masih percakapan waktu dia Awal-awal lah ya itu ya. Awal ya. Oke, saya ke Tapi dalam ya. BAP-nya tidak dikatakan sedemikian. Tapi ada satu lagi tadi yang mau saya ralat tadi, bahwa pasalnya itu waktu di Polsek Pasanggerahan itu adalah pasal 76C, Yungto pasal 80 Undang-Undang 36 tahun 2014 itu. Jadi kami juga mempertanyakan juga, ya kembali lagi sebagai kuasa hukum, untuk ancaman dan dakwaan, yaitu pasal yang disamakan dengan pelaku itu kami keberatan dengan itu. Oke, baik. Saya ke Pak Yusuf. Ini memang kasusnya dari awal yang salah satu yang mendapat sorotan kan karena posisi dari ayah Mario Dendi sendiri, dan pada saat kita masuk kepada tahapan di mana keluarga, bahkan dari pihak AG, dan sekarang tadi Pak Happy juga menggambarkan bagaimana pihak Shane juga ini perkara lebih dipercepat, mereka menginginkan gitu prosesnya dipercepat. Ada ketidakpuasan dan merasa bahwa proses berjalan dengan lamban. Muncul lagi kekhawatiran gitu Pak Yusuf bahwa akan ada pihak-pihak yang mungkin mencampur tangan di luar hukum dalam kasus ini. Di satu sisi juga tadi terungkap bahwa Mario Dendi sendiri sempat merasa percaya diri bahwa ini akan beres lah begitu, walaupun tidak dijelaskan oleh siapa bagaimana caranya, tapi ia merasa ini akan beres, bahkan Shane pun akan beres gitu perkaranya setelah melakukan perbuatan tersebut. Nah, pataskah kita masih memiliki kekhawatiran tersebut, atau setidaknya keluarga korban secara khususnya merasa kekhawatiran tersebut? Ya, sampai sejauh ini, sekali lagi dalam pantauan Kompolnas, penyidikan kasus ini sebenarnya tidak memiliki hambatan-hambatan yang cukup signifikan. Hanya memang sekali lagi terkait dengan koordinasi penyidik dan jaksa penuntut umum, menyatukan pemahaman yang sama. Pemahamannya itu kan terkait dengan biasanya bukti-bukti. Penyidik sendiri kan ketika menetapkan Mario Dendi dan Sen sebagai tersangka tentu berdasarkan minimal dua alat bukti. Penyidik di dalam penyidikan tidak akan berani apabila tidak ada bukti. Nah, kelengkapan bukti, penguatan bukti-bukti ini biasanya yang sama-sama harus dipahamin antara penyidik dan jaksa penuntut umum, sehingga semuanya itu tidak ada celah. Apa yang dikhawatirkan oleh Pak Happy Siombing sebagai kuasa hukum daripada Sen itu sendiri juga merupakan bagian yang kami yakin diteliti oleh jaksa penuntut umum. Kami bisa melihat dari beberapa timeline dan jejak-jejak, tentu tidak bisa dikemukakan di sini karena merupakan materi penyidikan. Ini yang harus benar-benar dipahami. Penyidik dan jaksa penuntut umum harus ada kesepahaman, terutama terkait dengan alat bukti. Nah, alat bukti itu biasanya yang banyak diberikan petunjuk oleh jaksa penuntut umum di dalam kasus-kasus seperti ini, Bung Timothy. Hanya kami terus mendorong agar penyidik benar berkas ini. Itu apakah pasti akan terdeteksi, dan apakah oleh Kompolnas, apakah Kompolnas juga memiliki kewenangan yang cukup jauh untuk memantau sampai ke sana? Ya, Kompolnas kan menanyakan apakah berkas sudah lengkap, sudah bisa dinyatakan P21, ya sebagaimana yang informasi yang kita terima dari penyidik bahwa hari ini ya mudah-mudahan ada hasilnya, tapi kan itu masih dalam penelitian jaksa penuntut umum. Apa yang diberikan petunjuk oleh jaksa penuntut umum itu bisa kita tanyakan dari pihak Kompolnas, kira-kira apa yang sangat itu, Bung Timothy. Kami bisa
menanyakan hal itu kepada penyidik terkait dengan petunjuk-petunjuk yang harus dilengkapi oleh penyidik dari jaksa penuntut umum. Jadi selama masih tepat waktu, misalkan diberikan 2 minggu dan ini tepat waktu, sebenarnya ya harus dipercayakan begitu ya Pak Yusuf, ya tidak bisa lantas dicurigai dan lain-lain. Tapi kalau ada pelanggaran misalkan dari waktu atau ada proses teknis pemberian yang tidak tepat atau tidak sah gitu proses pelimpahannya, ini baru bisa masuk begitu ya? Ya, yang paling utama profesionalisme dan akuntabilitas penyidikan yang dilakukan itu. Bila itu profesional, seberapapun waktu yang diberikan dengan angka maksimal, itu pasti bisa tercapai dan terpenuhi. Ketika tidak profesional, dia tidak akan mampu memenuhi jaksa penuntut umum. Ya. Itu Bu. Oke. Prof. Ibnu, kita tahu bahwa ketidakpuasan atas kecepatan penanganan kasus ini atau efektivitas waktu atas kasus ini ya kita sudah terimalah dari berbagai pihak yang berperkara di sini. Bahkan tadi dari Pak Happy juga mengatakan Shane pun ingin lebih cepat gitu, apalagi keluarga korban gitu. Tapi sebenarnya karena ini semua yang mengatur kan KUHAP, lagi-lagi kita berpegang pada hukum negara ini, KUHAP. Tadi kita sudah bahas bahwa KUHAP memang memberi rentang waktu demikian. Harapannya ya agar bisa lebih maksimal lah gitu pada saat kasus ini masuk ke dalam pengadilan. Tapi bisakah sebenarnya desakan dari luar seperti ini mempercepat? Adakah cara untuk mempercepat proses penyidikan dan penyerahan berkas ini? Ya, sangat bisa Mas. Jadi perkara ini Mas Timo itu sebenarnya mudah. Tidak ada yang sulit kan. Bukan perkaranya anak-anak kan. Apalagi perkara-perkara yang terkait dengan pacaran. Buktinya mudah, tidak ada yang sulit. Bukti forensiknya juga tidak banyak. Oleh karena ini sebetulnya mungkin kita berpikir positif karena padatnya tugas penegak hukum aja mungkin gitu. Sehingga memanfaatkan waktu itu untuk menghabiskan waktu yang dilakukan. Itu aja. Nggak ada yang sulit. Kaitannya dengan sistem peradilan memang kalau kita lihat substansi di dalam pra-adjudikasi itu memang pintunya. Jadi sangat hati-hatinya penuntut umum untuk melihat berkas. Ini yang kita lihat kayak seperti itu. Kita berpikir positifnya. Sehingga nanti kalau sampai sudah diadjudikasi itu lancar. Apalagi sampaikan Pak Siombing, Pak Happy tadi, kaitannya si Sen, saya kira kalau memang janji-janji itu mungkin kita berpikir positif Pak Happy. Jadi mudah-mudahan putusannya kalau terbukti itu pas dengan jumlah tahanannya. Karena ini kan dewasa tapi juga masih anak. Kan itulah. Sehingga masih melakukan kegiatan-kegiatan lain dengan si David, si Mario lah pelaku. Kalau si Shane kan hanya turut serta. Ini saya kira Shane mungkin bisa diartikan bebas itu ketika nanti diputuskan terbukti tapi adalah waktunya pas dengan saat menjalani pidana tahanan. Itu selesai, itu bagus itu. Artinya hakim melihat prospek anak ini masih bisa berkarya ke depan, studinya begitu. Oke, nah bahwa penyidikan kan berjalan sesuai dengan pasal yang saat ini disangkakan. Ya. Apakah memang mungkin apa yang diharapkan oleh Pak Happy tadi, khususnya pada saat pembacaan dakwaan nanti, ini masih bisa berubah? Oh enggak bisa berubah, enggak bisa berubah. Karena dakwaan itu sudah disusun demikian rupa, sudah ada rentut ya, yang memang tergantung memang sudut pandang Pak Happy memang subjektif yang objektif kan gitu kan, kan mewakili klien. Nah, penuntut umum lain, objektif yang subjektif. Oleh karena itu inilah yang nanti perdebatan di dalam suatu persidangan itu sah-sah aja. Jadi nggak masalah dalam suatu perdebatan tentang dakwaan, tentang pasal gitu. Yang penting bahwa kalau dalam suatu dunia hukum itu buktinya cukup, bukti bernilai, bahwa kalau memang bersalah ya dihukum, kalau memang yang tidak. Yang kita khawatirkan itu kalau sampai bahwa apa yang didakwakan itu tidak bernilai, gitu loh Mas. Ini yang jadi repotnya kan situ. Tapi mudah-mudahan tadi Pak Yusuf mengatakan profesionalisme penegak hukum, apalagi penyidik penuntut umum sudah sedemikian rupa, waktu yang sudah cukup lama dalam artian itu betul-betul firm. Sehingga ketika nanti diadjudikasi sudah tidak ada kekhawatiran, sehingga peradilan berjalan cepat seperti yang kita inginkan bersama. Oke, jadi kalau menurut Prof. Ibnu mungkin saja ini karena banyaknya kasus yang ditangani kepolisian. Setidaknya mungkin kalau saya bisa menyimpulkan Pak Yusuf berarti tidak termasuk prioritas tertinggi begitu, sehingga akhirnya mengurus yang lain. Apakah dari Kompolnas juga merasa begitu, ada penurunan prioritas terhadap kasus ini?
Ya kalau beban kerja, ya sebenarnya beban kerja penyidik terhadap perkara itu sudah overload. Penyidik-penyidik pasti, dalam ya. kasus Mario Dandisien ini, mereka ini penyidik yang jarang pulang ke rumah itu. Inap mereka di situ itu. Karena kan tidak hanya ini, tapi kan mereka juga di target oleh oleh beban kerja itu. Ya. Harus tuntas 7 hari itu apa yang harus dikerjakan, 14 hari itu apa yang harus dikerjakan, itu mereka punya timeline-nya gitu. Jadi semua pasti, apalagi dalam kasus Mario penganiayaan terhadap David ini menjadi sorotan luar biasa, yang itu juga mengkaitkan kepada orang tuanya. Penyidik kami lihat tidak bermain-main. Yang kami selalu sarankan tentu kepada penyidik, karena adanya beban kerja overload itu, untuk tetap menjaga kesehatan, tetap ingat keluarga di rumah, walaupun itu tidak harus bisa pulang dengan seperti orang biasa, bisa pulang ke rumah melihat keluarganya. Itu Bung Timothy malah kita lihat. Ya, baik. Saya ke Pak Epi untuk terakhir. Mungkin Anda sendiri punya target kapan ini seharusnya sudah masuk ke dalam peradilan bagi klien Anda, yang menurut Anda mungkin ya waktu paling mepet terakhir ya dalam berapa lama lagi gitu, Pak Epi? Ya, seyogianya kami kemarin karena melihat kita memang ini ada di faktanya kan memang ada puasa dan juga Lebaran. Kita kemarin itu berharap ekspektasi kita itu setelah Lebaran sudah ada tahap 2. Jadi setelah Lebaran, jadi yang Juni ini sudah mulai, kami juga ya itu selalu minta supaya Mario juga dulu baru kami menyusul gitu. Maksudnya di belakangnya, jadi supaya dia terbukti dulu pelakunya. Jadi kami juga berharap ya mudah-mudahan ini perkara ini segera dilimpahkan ya, supaya ada kepastian hukum dan juga tidak melelahkan bagi klien kami, karena dia juga berharap bahwa perkara ini dalam perkara ini dia hanya sebatas merekam aja, memvideokan aja gitu loh. Dan juga mempertanyakan dia kenapa saya disamakan dengan Mario, yang Mario yang mengajak, yang Mario yang memintakan saya gitu. Saya hanya pasif aja, tidak aktif gitu. Kenapa dia menanyakan itu. Tapi satu lagi begini, saya baru ingat beberapa waktu yang lalu, ayahnya Sen ini, bapaknya Sen ini kan setiap hari itu besuk, dia nggak ada kerjanya. Kami katakan bahwa kami menangani perkara ini adalah secara pro bono. Kebetulan saya kenal dengan bapaknya Sen, dan jadi ada beberapa orang waktu itu mendatangi Polda Metro Jaya, tahanan Polda Metro Jaya untuk coba-coba mempengaruhi Sen menurut seperti apa, Pak Hebe? Ya, jadi untung ini saya salut dengan petugas tahanan Polda Metro Jaya. Orang itu ingin ketemu untuk membesuk Sen. Saya udah katakan kepada orang tua Sen, kalau bukan seizin kami tim kuasa hukum, siapapun tidak boleh membesuk Sen. Jadi ada beberapa waktu yang lalu, orang tua Sen mendapat info dan dia ada beberapa orang yang coba mendatangin Sen. Tujuannya? Apakah tujuannya apa? Waktu itu tidak ketemu orangnya siapa dan dari mana, itu tidak ketemu, karena orang tua Sen kan tidak tahu soal apa, dia kan orang sipil biasa ya. Kalau kami pada saat itu mungkin kami akan menanyakan secara detail. Sayangnya tidak sempat ditanyakan maupun identitasnya ya. Iya, tapi memang ada seperti itu. Semoga bukan upaya intervensi ya kita. Ya, terakhir lagi kami Pak Prof Ibnu, kami juga berharap dengan perkembangan sekarang ini kami berharap ya mungkin pasalnya bisa juga dirubah, Prof, karena dengan fakta-fakta persidangan dan perkembangan sekarang, mungkin aja dakwaan kami berharap itu kita tangkap tadi kepada Sen gitu. Terima kasih begitu. Ya, tentu ini proses hukum kita akan ikuti. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Happy, Prof Ibnu dan juga Pak Yusuf. Terima kasih banyak atas waktunya bersama Indonesia Pagi hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya di Sapa Indonesia Pagi. Salah satunya dari Menko Polhukam yang juga pelaksana tugas Menkominfo, Mahfud MD, mengaku telah mendengar informasi soal dugaan aliran dana proyek BTS 4G Bakti Kementerian Kominfo mengalir ke sejumlah partai politik. Selengkapnya saat kami kembali.
Gatal karena jamur dan kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokan